Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilman Nafia, NPM 18 14 15 10 14. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan identifikasi tanaman obat di Bukit Batu Siak. Untuk lebih jelasnya tonton terus ya. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan identifikasi tanaman obat di areal cagar alam biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu Siak. Pendahuluan, hutan mempunyai fungsi, peran, dan manfaat yang penting bagi kehidupan manusia. Salah satu kawasan hutan atau lebih spesifik lagi, hutan konservasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah maupun swasta adalah Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil Bukit Batu Siak. Secara geografis, kawasan Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil Bukit Batu sebagai core dari cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu terletak berbatasan dengan konsesi PT Arara Abadi dengan luas 84.967 hektar. Berdasarkan letaknya ini, kawasan konsesi PT Arara Abadi dapat menjadi buffer zone cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu dari gangguan orang-orang yang ingin merusak kawasan Suaka Marga Satwa ini. Selama ini, kawasan konservasi menjadi areal yang tertutup, yang tidak bisa diakses oleh masyarakat meski hanya untuk mendapatkan hasil hutan bukan kayunya. Program yang ingin dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program ini tidak terlepas dari upaya untuk mengidentifikasi berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat dan mencari aspirasi masyarakat serta ekspektasi masyarakat terhadap program ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan identifikasi tanaman obat oleh masyarakat di areal cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu Siak. Rumusan masalah: bagaimana mengetahui jenis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan identifikasi jenis tanaman obat oleh masyarakat di areal cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu Siak, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui jenis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan identifikasi tanaman obat oleh masyarakat di areal cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu Siak. Metode penelitian. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini dilakukan pada kawasan Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil Bukit Batu Siak di Desa Tasik Betung. Dengan responden, penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan secara positif atau sengaja, yaitu dengan besarnya sampel sebanyak 15% dari jumlah kepala keluarga di suatu desa. Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua data, yaitu data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu survei terhadap keinginan masyarakat pada jenis HBK yang akan dimanfaatkan disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat dan survei terhadap jenis tanaman obat. Di Desa Tasik Betung yang lokasinya berdekatan dengan cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu Siak, pengumpulan data dengan wawancara mendalam dengan cara tanya jawab dengan responden secara langsung. Penentuan sampel responden dilakukan secara simple random sampling dengan sampel sebanyak 15% dari jumlah kepala keluarga di suatu desa. Metode PRA ini digunakan untuk mengetahui keinginan sebenarnya masyarakat. Jika jumlah kepala keluarganya banyak, lebih dari 200 kepala keluarga, dan jumlah 30 sampel untuk desa jumlah kepala keluarga yang sedikit. Dan karena Bukit Batu Siak ini kepala keluarganya hanya 89, maka responden yang digunakan sebanyak 30 kepala keluarga. Jenis data dan informasi yang akan dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder, di mana data primer terkait dengan data yang dikumpulkan secara langsung, baik dari masyarakat berupa wawancara ataupun kuesioner. Sedangkan data sekunder meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan demografi, sosial budaya, ekonomi, peranan hutan konservasi dalam mendatangkan pendapatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat tempatan ataupun kelembagaan masyarakat. Demografi meliputi jumlah penduduk,
laju pertambahan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, sebaran penduduk, dan struktur penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, konsepsi masyarakat mengenai hutan konservasi, kearifan tradisional dalam pengelolaan hutan, dan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan hutan konservasi. Yang ketiga ada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi mata pencarian penduduk, pendapatan atau pengeluaran penduduk, kesempatan bekerja, perumahan, dan indikator kesejahteraan, bukan uang lainnya. Yang keempat ada peranan hutan konservasi dalam mendatangkan pendapatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat tempatan, serta perbandingannya dengan sumber ekonomi lainnya. Dan yang terakhir ada kelembagaan masyarakat, yang dimana terdiri dari jenis dan kapasitas lembaga masyarakat yang terkait dan tidak terkait dengan kepengelolaan hutan. Ada aturan main dan pembagian kewenangan dalam kelembagaan. Polisi keterlibatan dari jumlah warga masyarakat dalam keterlambatan tersebut. Ada keadilan distribusi manfaat bagi warga masyarakat. Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap sengketa klaim yang mungkin terjadi, hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat dalam kepengelolaan hutan, serta hubungan antar lembaga. Kemudian ada pengumpulan data, di mana yang pertama pengumpulan data identifikasi tanaman obat dilakukan dengan metode survei dan wawancara pada masyarakat. Identifikasi jenis tanaman obat di lapangan dengan membuat jalur di area cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu Siak dengan ukuran 20 meter x 20 meter sebesar 0,1% dari seluruh luas areal. Kemudian jenis-jenis tanaman obat diidentifikasi baik pada tingkat semai sampai tingkat pohon. Wawancara dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis tanaman obat yang sering dimanfaatkan sehari-hari oleh masyarakat. Nah, hasil pembahasan. Kondisi budaya merupakan cerminan dari interaksi manusia dengan alam dan interaksi manusia dengan manusia lainnya. Adat istiadat adalah hukum normatif yang ada pada masyarakat, bersifat tidak tertulis, mengikat kepada warga setempat, dan jika tidak dipatuhi maka akan mendapatkan sanksi sosial bagi masyarakat tersebut. Kebiasaan adalah hal yang menjadi kegiatan berulang-ulang, sehingga tanpa melalui kesepakatan, masyarakat akan mengikuti pada kebiasaan-kebiasaan tersebut. Berikut disajikan beberapa adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Desa Tasik Betung. Yang pertama, adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tasik Betung adalah urutan pembangunan rumah dalam satu keluarga. Kemudian ada kegiatan berziarah ke makam leluhur pendiri Desa Tasik Betung, sistem kepemilikan madu hutan, larangan menanam tanaman selain tanaman karet di kebun mereka. Kemudian ada makan dengan menggunakan tanpa pada saat pesta, serta pemanfaatan pohon sialang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Tasik Betung, yaitu yang ada 89 kepala keluarga, bahwa masyarakat pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani atau berkebun. Berawal dari peladang berpindah berubah menjadi petani tetap. Lahan dibuka untuk ditanami padi. Di sela-sela tanaman padi ditanami tanaman keras yaitu karet dan memanfaatkan pohon sialang. Pohon-pohon yang dihibapi oleh lebah untuk bersarang disebut pohon sialang. Pohon-pohon sialang yang terdapat di Desa Tasik terdiri atas dua kepemilikan, yaitu milik adat dan milik pribadi. Pengambilan sumber daya hutan untuk keperluan kerajinan tangan bersifat insidentil, di mana hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk menangkap ikan. Jenis-jenis tumbuhan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat ada bermacam-macam, salah satunya adalah rotan. Penangkapan ikan di tasik dan sungai. Pada slide sebelumnya dijelaskan bahwa masyarakat Siam suka mencari ikan. Ikan merupakan hasil hutan bukan kayu dan dijadikan oleh masyarakat sebagai salah satu sumber mata pencarian. Hasil tangkapan ikan nantinya tergantung dari musim. Para nelayan Desa Tasik Betung menggunakan bubut atau iuka untuk mencari ikan.
Ikan yang didapatkan biasanya sering dibuat untuk salad dan ikan asin. Harga ikan salad dijual bervariasi berdasarkan jenis ikan yang ada. Ikan salai baung dijual seharga 75.000, sedangkan ikan toman atau tapa dijual seharga 30.000 per kilonya. Pemanfaatan hutan sebagai bahan bangunan dan kerajinan tangan. Jenis-jenis sumber daya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bangunan dan kerajinan tangan terdiri dari 12 jenis dari 6 famili tumbuhan yang terdapat di hutan ulayat Desa Tasik Bitung. Adapun jenis-jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dapat dilihat pada tabel 3. Pengambilan sumber daya hutan untuk keperluan kerajinan tangan bersifat insidentil. Masyarakat belum menjadikan pembuatan kerajinan tangan ini sebagai mata pencarian pokok, namun hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk menangkap ikan. Manfaat dan kegunaan. Selain digunakan untuk membuat alat menangkap ikan dari rotan, ternyata juga bisa digunakan untuk keranjang sayur dan tali jemuran. Jenis-jenis pandan bermanfaat dalam pembuatan kerajinan tikar, topi, dan tas barang. Getah keruing biasanya digunakan untuk menambal sampan yang bocor atau untuk menjerat burung. Kulit kayu jangkang digunakan untuk dinding rumah dan pohon kepau diambil daunnya untuk atap rumah serta pucuknya untuk membuat ketupat dan bahan obat-obatan. Selain itu, terdapat juga buah kulim yang digunakan sebagai bahan masakan, di mana harga per butir Rp500 untuk yang kecil dan Rp1.000 sampai Rp1.500 untuk yang besar. Pemanfaatan sumber daya hutan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan terdiri dari tumbuhan yang berbentuk pohon ataupun tumbuhan perdu. Pengumpulan tumbuhan obat untuk keperluan pengobatan masyarakat dilakukan oleh masyarakat yang mengerti cara pengobatan tradisional. Dalam hal ini dilakukan oleh dukun kampung. Jumlah jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tasik sebagai bahan obat-obatan sebanyak 21 jenis tanaman obat dari 14 famili. Lokasi ditemukannya jenis tanaman ini tersebar luas berdasarkan habitusnya. Untuk lebih jelasnya, pengobatan tradisional yang terdapat di Desa Tasik memanfaatkan hutan desa sebagai sumber bahan obat-obatannya. Seorang ilmuwan membedakan komoditi yang dapat diciptakan sumber daya hutan dalam 6 kategori, yaitu yang pertama hasil kayu, hasil vegetatif non-kayu, produk-produk satwa, air, rekreasi, dan jasa proteksi terhadap banjir, angin, dan erosi. Faktor penggunaan obat tradisional. Yang pertama adalah sarana pengobatan modern milik warga masih sangat terbatas. Yang kedua, obat-obatan modern masih banyak dijual di warung-warung namun terbatas pada penyakit-penyakit yang ringan dan umum yang diderita oleh masyarakat. Yang ketiga, pengobatan obat-obatan tradisional sudah terbiasa dilakukan oleh dukun kampung. Kemudian yang terakhir, karakteristik masyarakat Desa Tasik Bitung yang sesuai modern membuat pengobatan cara tradisional masih berkembang. Jadi, kesimpulan dan saran yang didapatkan dari pemaparan PPT yang telah saya buat adalah manfaatan hasil hutan bukan kayu yang diinginkan masyarakat Desa Tasik Bitung adalah ditanaminya jenis-jenis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar cagar biosfer Diam Siak Kecil Bukit Batu Siak. Perlu adanya program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar cagar biosfer Diam Siak Kecil Bukit Batu Siak. Perlu adanya sosialisasi, pelatihan-pelatihan untuk menunjang hasil kerajinan dan budidaya ternak dan ikan. Baik, seperti itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.